jadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan warming up, karena mau masuk Ramadan. Ya. Jadi sekali lagi, jadikan bulan 8 ini adalah bulan warming up, di mana kita harus siap-siap dan beradaptasi karena mau masuk bulan Ramadan. Karena kalau kita tidak siap, Bapak dan Ibu sekalian, begitu masuk Ramadan, hari pertama kita puasa, saya bisa pastikan Anda puyeng kepalanya. Betul nggak Pak? Hari pertama Ramadan, Masya Allah, lemesnya luar biasa. Karena belum ada adaptasi, belum ada persiapan. Maka jadikan bulan Sya'ban ini bulan untuk menyesuaikan diri, terutama bagi mereka yang masih punya hutang puasa. Ada yang punya hutang Pak? Mungkin kalau bapak-bapak jarang kali ya. Ibu-ibu masih ada yang hutang. Ramadan lalu mungkin ada meninggalkan beberapa hari, maka saatnya di bulan Sya'ban ini mengqadha puasa. Itu yang dilakukan oleh istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau ketika banyak hutang puasa, beliau berpuasanya mengqadhanya di bulan Sya'ban. Maka bagi Anda, bagi kita yang punya hutang puasa yang lalu, Sya'ban tepat waktunya untuk mengqadha itu. Bayar hutangnya Pak. Kalau kita hutang kepada manusia, wajib bayar nggak? Wajib dong. Kalau nggak bayar bisa dikejar-kejar. Mau ketemu aja nggak enak. Berpapasan aja dia berpaling karena hutang. Maka itu hutang kepada manusia. Bagaimana kalau kita hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lebih wajib untuk membayar hutang-hutang itu. Nah, makanya Sya'ban ini adalah bulan warming up. Kita harus persiapkan diri kita, adaptasi diri kita karena masuk bulan Ramadan. Ini bulan yang istimewa, bulan yang mulia, bulan yang panas. Para ulama mengatakan Ramadan bulan yang panas, membakar. Jadi membakar dosa dan kesalahan manusia ketika puasa dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi usia panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasuki bulan yang baik ini. Kita sekarang berada di bulan 8 dari tahun Hijriyah. Bulan 8 dari tahun Hijriyah berarti bulan apa Pak? Sya'ban. Sebagian di antara kita masih banyak yang belum hafal nama-nama bulan Hijriyah. Tapi saya yakin kalau yang hadir di sini hafal ya, atau tidak beda dengan yang lain. Tapi kalau bicara Masehi saya yakin hafal. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bulan 8 ini bulan Sya'ban. Nanti kita akan memasuki bulan yang ke-9, yaitu bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu adalah bulan yang ke-9 daripada tahun Hijriyah. Setelah Ramadan bulan apa? Syawal. Ini udah masuk bulan haji. Jadi bulan haji itu ada 3 bulan, Syawal, kemudian berikutnya Dzulqa'dah,
setelah Dzulqa'dah masuk bulan yang terakhir, bulan ke-12, yaitu bulan Dzulhijjah. Jadi Desembernya tahun Hijriah itu adalah Dzulhijjah. Maka selesai ibadah haji, masuk tahun baru berikutnya, ya, masuk bulan Muharram. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan 8, bulan Sya'ban. Sedikit saya kembali kepada sejarah tentang bulan ini. Ya, sebelum saya menyampaikan ada apa dengan Sya'ban, sedikit saya ingin menyampaikan tentang sejarah mengapa bulan ke-8 ini disebut dengan bulan Sya'ban. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam, ketika memasuki bulan ke-8 daripada bulan-bulan Hijriyah, atau ketika masuk bulan ke-8, mereka berkumpul. Mereka berkumpul membentuk kelompok-kelompok kecil, dan mereka mengembara ke seantero padang pasir untuk mencari perbekalan, untuk mencari air minum. Jadi kelompok-kelompok kecil mereka bertebaran seantero padang pasir, baik di Mekah ataupun di Madinah. Mereka membuat kelompok itu, kemudian mencari sumber-sumber air, dan mereka simpan air itu untuk menghadapi bulan berikutnya, yaitu bulan 9, masuk bulan Ramadan. Karena Ramadan itu, bulan ke-9 itu panasnya luar biasa, Pak. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang panas, terik, dan membakar. Itu bulan Ramadan. Maka orang-orang Arab dulu mengumpulkan air di bulan 8. Begitu masuk bulan 9, mereka tidak bisa mengembara lagi karena saking panasnya. Yang pernah umroh atau yang pernah haji di musim panas, kadang di padang Arafah itu bisa sampai 50 derajat Celcius panasnya. Bahkan sampai 55 derajat Celcius. Tahun lalu itu panasnya luar biasa di padang Arafah. Udah begitu over kapasitas lagi karena saking banyaknya jamaah haji. Pasca corona 2-3 tahun, kemudian haji dibuka seluas-luasnya, mereka datang berkumpul di padang Arafah. Itulah haji. Maka ketika masuk bulan Ramadan, bulan yang sangat panas ini, mereka sudah siapkan perbekalan. Nah, maka para ulama kemudian menyimpulkan, Bapak dan Ibu sekalian, jadi mereka berkelompok ini dalam bahasa Arab disebut dengan tasya'ub. Ya, tasya'ub nama bulannya Sya'ban atau masdarnya itu Sya'ban. Jadi Sya'ban itu artinya berkelompok untuk mencari perbekalan. Maka Bapak dan Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah, saat kita memasuki bulan 8, kita mengumpulkan bekal. Jadi saat ini kita harus mengumpulkan bekal, Bapak dan Ibu sekalian, siap-siap karena mau masuk bulan ke-9, yaitu bulan Ramadan. Apa yang kita siapkan di bulan 8 ini? Tentu jadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan warming up, karena mau masuk Ramadan. Ya. Jadi sekali lagi, jadikan bulan 8 ini adalah bulan warming up, di mana kita harus siap-siap dan beradaptasi karena mau masuk bulan Ramadan. Karena kalau kita tidak siap, Bapak dan Ibu sekalian, begitu masuk Ramadan, hari pertama kita puasa, saya bisa pastikan Anda puyeng kepalanya. Betul nggak, Pak? Hari pertama Ramadan, Masya Allah, lemesnya luar biasa. Karena belum ada adaptasi, belum ada persiapan. Maka jadikan bulan Sya'ban ini bulan untuk menyesuaikan diri, terutama bagi mereka yang masih punya hutang puasa. Ada yang punya hutang, Pak? Mungkin kalau bapak-bapak jarang kali ya. Ibu-ibu masih ada yang hutang. Ramadan lalu mungkin ada meninggalkan beberapa hari, maka saatnya di bulan Sya'ban ini mengqadha puasa. Itu yang dilakukan oleh istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha.
Beliau ketika banyak hutang puasa, beliau berpuasanya mengqadanya di bulan Sya'ban. Maka bagi Anda, bagi kita yang punya hutang puasa yang lalu, Sya'ban tepat waktunya untuk mengqada itu. Bayar hutangnya, Pak. Kalau kita hutang kepada manusia, wajib bayar nggak? Wajib dong. Kalau nggak bayar bisa dikejar-kejar. Mau ketemu aja nggak enak. Berpapasan aja dia berpaling karena hutang. Maka itu hutang kepada manusia. Bagaimana kalau kita hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lebih wajib untuk membayar hutang-hutang itu. Nah, makanya Sya'ban ini adalah bulan warming up. Kita harus persiapkan diri kita, adaptasi diri kita karena masuk bulan Ramadan. Ini bulan yang istimewa, bulan yang mulia, bulan yang panas. Para ulama mengatakan Ramadan bulan yang panas, membakar. Jadi membakar dosa dan kesalahan manusia ketika puasa dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharap ridha dan pahala dari Allah, maka dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ampunan itu akan kita dapatkan kalau kita persiapkan. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan ampunan itu kalau kita tidak melakukan persiapan? Sya'ban waktu yang tepat untuk melakukan persiapan itu. Hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan apa yang tepat untuk kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Jawabannya, yang paling tepat untuk dilakukan di bulan Sya'ban ini adalah puasa. Apa, Pak? Puasa. Jadi amalan yang sering dilakukan oleh Nabi ketika masuk bulan Sya'ban itu adalah puasa. Bahkan Aisyah pernah bercerita. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau bercerita ketika masuk bulan Sya'ban, yasumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'annana naqulu la yuftir. Jadi ketika masuk bulan Sya'ban, Nabi berpuasa seakan-akan beliau tidak pernah berbuka. Wa yuftir hatta naqula la yasum. Tapi di kali yang lain beliau berbuka seakan-akan dia tidak berpuasa. Ini artinya apa nih? Artinya Bapak dan Ibu sekalian, ketika masuk bulan Sya'ban ini Nabi banyak sekali melakukan ibadah puasa. Maka jika kita ingin meneladani Nabi, lakukan itu. Untuk apa? Paling tidak untuk warming up tadi, pemanasan. Senin Kamisnya, ya, mungkin yang sudah biasa Senin Kamis, maka di bulan Sya'ban ini harus ditingkatkan. Bagi yang belum pernah atau jarang melakukan puasa sunnah Senin dan Kamis, lakukan di bulan Sya'ban ini sebagai pemanasan. Kemudian ada puasa pertengahan bulan yang disebut dengan Ayyamul Baid. Ayyamul Baid itu puasa bulan purnama, ya, karena bulan saat itu sedang terang benderang, bercahaya, ya. Maka lakukan puasa itu. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Ada sahabat yang penasaran. Ada sahabat Usama bin Zaid, beliau penasaran, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mengapa Anda sering sekali berpuasa di bulan Sya'ban ini?" Ini pertanyaan sahabat Usama bin Zaid namanya. Bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lima tasumu fi Sya'ban?" Mengapa Anda sering melakukan puasa di bulan Sya'ban ini? Kemudian Nabi menjawab, "Hadza syahrun yaghfulu anhun nas." Karena bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Ya, jadi bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilalaikan, banyak dilupakan oleh manusia. Karena banyak yang fokusnya di bulan Rajab itu, ya.
Rajab sudah persiapan, begitu masuk Sya'ban masa tenang. Padahal Sya'ban ini adalah waktunya kita untuk melakukan pemanasan. Maka kata Nabi, hadza syahrun yaghfulu anhun nas. Banyak orang yang lalai di bulan Sya'ban ini. Wa hadza syahrun, ini penting. Wa hadza syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Dan bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal manusia. Ya, jadi pertama, bulan Sya'ban ini banyak dilupakan oleh kita. Dan yang kedua, banyak juga yang lupa bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkat amal manusia. Bukan ditutup. Ada sebagian yang mengatakan bulan Sya'ban ini bulan ditutupnya amal. Bagaimana ditutup amal? Kalau amal ditutup, ya meninggal baru ditutup amalnya. Jadi nggak ada bulan Sya'ban bulan ditutupnya amal manusia, tidak. Kalau sudah meninggal baru ditutup amalnya. Kalau bulan Sya'ban ini catatan ditutup, berarti kita punya kesempatan untuk melakukan dosa. Karena lagi tertutup. Ya, catatannya lagi tertutup tuh, maka lakukan dosa. Ini kadang-kadang banyak yang salah memahami Sya'ban itu bukan bulan ditutupnya catatan amal manusia, tetapi adalah bulan diangkatnya catatan amal manusia. Ini di bulan Sya'ban. Itulah sebabnya mengapa kata Nabi, wa ana uridu ayyurfa'a a'mali wa ana sha'im. Dan aku menginginkan, kata Nabi, ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Ini sebabnya Nabi mengapa banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Kadang sebulan penuh, kadang Senin dan Kamis, atau kadang beberapa hari. Tidak ada waktu spesifik. Tidak ada hari-hari spesifik untuk berpuasa di bulan Sya'ban ini. Semuanya baik. Ya. Jadi jangan sampai kita mengklasifikasikan kita harus puasa hari ini. Siapa yang puasa 1 hari di bulan Sya'ban maka pahalanya ini dan itu dan lain sebagainya. Ini kurang tepat. Ya. Jadi yang namanya puasa di bulan Sya'ban ini kapanpun boleh, silahkan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal manusia ini ada yang dilaporkan tahunan, ada yang dilaporkan harian, ada yang dilaporkan kepada Allah mingguan. Ini persis seperti kita sedang sekolah, ada amal harian, ada amal mingguan, ada amal tahunan. Ya, jadi jelas ya bahwa di dalam Islam ini ada amal harian. Amal harian kita akan diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, amal harian kita kapan dilaporkan kepada Allah, Pak? Hah? Kapan? Ada satu hadis yang menarik. Rasulullah pernah mengeluarkan satu pernyataan. Rasulullah pernah mengeluarkan satu statement, kata Nabi apa? Yata'aqabu fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Jadi akan mendatangi kalian malaikat secara bergantian, malaikat malam dan malaikat siang. Wa yajtami'una fis subhi wal 'asr. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada malaikat-malaikat yang memang tugasnya di malam hari. Bukan hanya manusia saja, malaikat pun punya, ada yang tugasnya malam hari dan ada malaikat yang bertugasnya di siang hari. Wa yajtami'una fi salati subhi wa salatil asr atau kama qila. Dan para malaikat ini bertemu, berkumpul pada waktu salat subuh dan salat asar. Jadi malaikat malam itu nanti bertemu di salat subuh dengan malaikat yang bertugas siang. Dan nanti pada saat itu para malaikat akan melihat hamba-hamba Allah ini lagi ngapain. Kita itu lagi ngapain pada waktu subuh. Dan kita lagi ngapain pada waktu asar. Maka ketika ada malaikat yang datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bertanya kepada malaikat, wa madza tudrikuna ibadi? Apa yang kamu lihat dengan hambaku yang satu ini? Apa kata malaikat?
taraktuhum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Aku tinggalkan mereka dalam keadaan salat dan aku datangi mereka dalam keadaan salat. Ini luar biasa keutamaan salat subuh. Apalagi itu dilakukan secara berjamaah. Di situ ada dua malaikat malam dan malaikat siang berkumpul. Jadi ketika ditinggalkan malaikat malam, Anda lagi salat. Ketika datang malaikat yang tugas siang, Anda pun sedang salat. Maka apa yang akan terjadi di catatan Anda ketika catatannya itu baik? Tapi sebaliknya, ketika waktu subuh Anda tidak ada, bahkan ada yang melakukan kemaksiatan di jam-jam itu, maka itu yang akan dilaporkan kepada Allah. Wal'iyadzubillah. Kemudian sama dengan waktu asar juga, amal kita akan diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amal harian. Ada yang amal mingguan. Kapan itu? Ketika Rasulullah SAW lazim atau biasa puasa Senin dan Kamis, ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa Anda sering puasa Senin dan Kamis?" Apa kata Nabi? "Hadzani yaumani." Dua hari ini ya adalah hari di mana Allah akan angkat amal manusia, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama jawaban Nabi, "Wa ana uridu ayyurfa'a amali wa ana saim." Dan saya menginginkan ketika amalku, amal mingguan ini diangkat dan dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan puasa. Di hadis yang lain mengatakan, "Mengapa Anda puasa hari Senin? Hadza yaumun wulidtu fihi wa yaumun ub'atsu fihi." Senin itu hari kelahiran Nabi dan hari Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Ini amal mingguan. Jadi ternyata ada amal harian, ada amal mingguan. Maka jaga salat subuh berjamaah, jaga salat asar berjamaah. Jelas ini fadilahnya akan mengalahkan fadilah-fadilah salat yang lain. Karena disitulah para malaikat bertemu dan berkumpul untuk melaporkan, untuk mengangkat amal manusia. Maka ada amal tahunan, yaitu bulan Sya'ban ini. Ya, kalau bulan Sya'ban ini sepanjang bulan selama 30 hari inilah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat amal-amal manusia dan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika disetorkan, Anda salat malamnya baik, sedang salat tahajud, sedang berzikir, ya, kemudian sedang berpuasa, melakukan kebaikan, bersedekah, berinfak, maka nilainya akan menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, pergunakan waktu yang tersisa ini. Sekarang kita masuk tanggal 11 Sya'ban. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka pergunakan sisa hari-hari di bulan Sya'ban ini untuk banyak melakukan kebaikan. Puasanya, salat malamnya, salat sunnahnya, infaknya, sedekahnya, dan lain sebagainya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, saya kira materinya ini saja. Masih ada waktu 10-15 menit. Silakan jika ada yang ingin berkomentar atau jika ada yang ingin bertanya dengan apa yang saya sampaikan. Sekarang kami persilakan Bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu yang sudah ada mic di bagian ibu-ibu, kalau ada yang mau bertanya langsung saja dengan mic dan sampaikan pertanyaannya. Bapak-bapak. Sudah jelas. Oh, lanjut. Oke, baik. Jadi nampaknya sudah jelas ya, tidak ada yang perlu ditanya, tidak ada yang perlu dikomentari berarti. Baik, kalau gitu kita lanjut. Ada satu amalan di bulan Sya'ban ini ketika memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Ini yang dikenal luas di rakyat kita atau di masyarakat Indonesia dengan istilah nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya pertengahan atau setengah.
Banyak masyarakat kita melakukan amal-amal ibadah, ya, banyak melakukan sholat, banyak melakukan tilawatul Quran dan lain sebagainya. Itu baik. Tetapi mari kita lihat tuntunannya seperti apa. Jadi jangan sampai kita melakukan amal ibadah tapi tidak tahu ketentuannya. Banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Jadi kalau kita berbicara malam nisfu Sya'ban berarti jatuhnya hari apa nih? Sekarang tanggal 11, Sabtu, berarti malam Minggu ya. Sabtu malam Minggu itu malam nisfu Sya'ban. Banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang malam nisfu Sya'ban. Tapi para ulama al-muhaddisun, ulama-ulama hadis, banyak sekali yang mengkritik tentang hadis-hadis nisfu Sya'ban ini, dan kualitasnya banyak yang lemah bahkan palsu. Hanya satu yang sahih. Jadi hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban itu hanya ada satu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Jadi kita akan buka pengetahuan tentang nisfu Sya'ban. Kita lihat apakah boleh amalan-amalan yang lain kita lakukan. Abu Musa al-Asy'ari pernah meriwayatkan satu hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha ta'ala ittala'at li'ibadihi fi lailati nisfi Sya'ban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan fokus. Bahasanya ittala'a. Ittala'a itu artinya fokus, memperhatikan, itu ittala'a. Beda dengan ro'a atau nadhara. Ro'a itu artinya melihat. Nadhara artinya juga melihat. Tetapi ketika bahasa yang digunakan ittala'a berarti fokus. Perhatian Allah fokus kepada hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Wa yaghfiru li jami'i ibadihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa hamba-hambanya. Illa, nih, kecuali ada hamba-hamba Allah yang tidak diampuni dosanya. Siapa mereka? Kata Nabi, li musyrikin. Ini yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah adalah orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Au musyahin, orang yang masih memendam kebencian dan dendam di dalam dirinya. Hati-hati nih. Orang yang masih dendam, masih benci kepada orang lain karena pilihan yang berbeda. Nah, ini kita kembali ke pilihan yang berbeda. Hati-hati jika masih menyimpan dendam, kebencian, dan itu terus-menerus ada di dalam diri kita. Anda tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hilangkan rasa dendam, hilangkan kebencian, rasa hasad yang ada di dalam diri kita, supaya di bulan Sya'ban ini, wabil khusus di malam nisfu Sya'ban, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang sahih. Rasulullah tidak pernah bercerita dan tidak pernah menyampaikan habis sholat maghrib, sholat sekian rakaat, membaca Yasin sekian kali dan lain sebagainya. Ini tidak ada tuntunan sama sekali. Tapi jika Anda melakukan habis maghrib baca Yasin, baca Al-Quran, silakan, itu baik saja. Tetapi jangan sampai mengatakan ini sumbernya dari Rasulullah. Rasulullah baca Yasin 3 kali setelah sholat maghrib malam nisfu Sya'ban. Nabi tidak pernah mengatakan itu. Jadi jika Anda ingin melakukan kebaikan pada malam nisfu Sya'ban, silakan. Salatnya, terutama salat malamnya, tentu ini. Karena yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dan fokus melihat hambanya untuk mengampuni dosanya, itu bukan malam nisfu Sya'ban saja, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun ke langit dunia. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, innallaha tabaraka wa ta'ala la yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Jadi kalau sepertiga malam terakhir itu kira-kira jam berapa? Pokoknya menjelang subuh. Ya.
sebelum subuh ya, mulai jam 3 lah sampai menjelang subuh itu sulusul lail al-akhir. Maka Bapak dan Ibu sekalian, jika Anda ingin sukses, jika Anda ingin bahagia di dalam hidup di dunia dan akhirat, lakukan salat malam. Karena salat malam ini adalah salatnya orang-orang soleh, salatnya para anbiya. Kesuksesan akan menghampiri Anda ketika Anda berdekatan dengan Allah, ketika Anda menjalin hubungan yang harmonis dengan Allah di sepertiga malam terakhir. Jika Anda ingin sukses, lakukan itu. Karena Allah akan sangat dekat sekali dengan hambanya di sepertiga malam terakhir. Apa kata Allah ketika turun? Man yad'uni fa astajibulah. Barang siapa yang berdoa maka aku akan ijabah. Wa man sa'alani fa'u'tiyah. Barang siapa yang minta dan memohon kepadaku maka aku akan beri dia. Kemudian barang siapa yang minta pertolongan, barang siapa yang minta diampuni dosanya, fa'aghfirulah, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Jadi ternyata Allah turun ke langit dunia bukan malam nisfu Sya'ban saja. Jangan sampai kita melakukan kebaikan ini musiman, Pak. Masa melakukan kebaikan cuma malam nisfu Sya'ban saja? Masa kita tahajudnya cuma malam nisfu Sya'ban saja? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala rindu kepada kita. Allah menunggu setiap sepertiga malam terakhir kedatangan hambanya. Karena di situ Allah sangat dekat dengan kita. Siapa yang meminta, otomatis Allah akan kasih. Bagaimana caranya? Allah yang tahu. Maka jangan sampai tinggalkan salat malam yang baik ini. Minimal 2 rakaat, Pak. Minimal 2 rakaat, Bu. Kalau subuhnya jam 4:30, bangun misalnya jam 4:15 menit, salat minimal 2 rakaat. Syukur-syukur kalau jam 3 sudah bangun. Syukur-syukur jam 2 sudah bangun. Kalau memang masih ngantuk, ya minimal 2 rakaat saja. Tutup dengan witir 1 rakaat, lakukan setiap hari. Subhanallah, Anda akan mengalami perubahan di dalam kehidupan. Karena ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Jadikan salat malam sebagai salat sunnah Anda. Untuk apa? Asa, mudah-mudahan. Kalau Allah yang ngomong mudah-mudahan itu pasti. Beda dengan kita, Pak. Kalau kita ngomong mudah-mudahan, itu 90% gak jadi biasanya. Tapi kalau Allah yang mengatakan asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Allah akan menempatkanmu di sisi manusia kemuliaan dan juga kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang ngomong asa, pasti. Tapi manusia yang ngomong mudah-mudahan, belum pasti. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menggunakan sisa waktu-waktu Sya'ban dan hari-hari yang lain. Tidak harus di bulan Sya'ban ini. Ya, saya kira itu. Ya, tutup apa gimana? Baik. Apa ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudah masuk pukul 1 ya. Sudah mengganggu istirahat Bapak dan Ibu sekalian. Ya, maka ini saja yang dapat saya sampaikan. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Jadi apa yang saya sampaikan ini untuk diri pribadi sendiri dan untuk kita semuanya tentunya. Ya, mari kita tutup saja kajian kita pada siang hari yang penuh barokah ini dengan bersama-sama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk tetap istiqamah dan banyak melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم
inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.